Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza, NIM 21101078. Saya akan menjelaskan materi tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia yang berdasarkan pada 5 sila, dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Rahman Manudin, pemilih Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa. Indonesia adalah pandangan hidup seluruh rakyat. Contohnya penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meliputi berbagai aspek tersebut. Misalnya, membantu sesama warga bergotong royong, menghormati hak dan kewajiban orang lain dan diri sendiri, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dalam bermasyarakat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fikriana, NIM 21101075. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain meliputi: yang pertama, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan. Yang keempat, berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah. Dan yang terakhir, masyarakat yang berkeadilan sosial. Jadi, inilah kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan jika kita sebagai masyarakat maupun bangsa yang merupakan bagian dari sebuah negara ingin mewujudkan apa yang dicita-cita bangsa Indonesia, maka kita harus bisa menjiwai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Silviani Al-Amaroh, saya dari kelompok 2. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang perkembangan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri dan diyakini keberadaannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang beradab-adab lamanya. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah sejarah dan perkembangan beradab dan berkembangnya beradab-adabnya. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bagaimanakah perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama? Bagaimanakah perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru? Bagaimanakah perkembangan ideologi Pancasila pada era reformasi? Pembahasannya adalah, pada awalnya konsep Pancasila dapat dipahami sebagai common platform bersama bagi berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia. Nilai integratif Pancasila mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat dan prosedur penyelesaian konflik. Pada masa Orde Lama, pada masa Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa Orde Baru, pada masa Presiden Soeharto, bangsa Indonesia kembali menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Era reformasi yang diharapkan sebagai era pembaruan memberikan angin segar dari bangsa bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diharapkan sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, faktanya justru pada era reformasi ini bangsa Indonesia dirasakan semakin jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Rakyat Indonesia mengalami degradasi moral dan cenderung
liberalis karena pengaruh globalisasi. Tindak pidana korupsi dilakukan secara terang-terangan seolah-olah telah membudaya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dirham, perwakilan dari kelompok 2 yang diamanatkan untuk memaparkan materi tentang macam-macam ideologi di dunia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memaparkan materi tentang macam-macam ideologi di dunia. 1. Ideologi kapitalisme. Macam ideologi yang pertama adalah ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme merupakan ideologi yang cukup dikenal di dunia. Ideologi kapitalisme ini dipopulerkan oleh seorang bapak ilmu ekonomi dunia, yaitu Adam Smith. Ideologi kapitalisme menekankan kepada penguasaan modal dan oleh pihak swasta, di mana negara tidak berhak mengatur dan membuat undang-undang yang mempersulit jalannya usaha mereka. 2. Ideologi liberalisme. Macam ideologi di dunia selanjutnya adalah ideologi liberalisme. Ideologi ini menekankan kepada kebebasan setiap golongan untuk mengekspresikan keinginannya sendiri tanpa ada larangan dari pihak lainnya, seperti dari asal katanya yaitu liberal yang berarti kebebasan. 3. Ideologi Marxisme. Macam ideologi berikutnya adalah ideologi Marxisme. Ideologi ini merupakan salah satu bentuk perlawanan Karl Marx terhadap ketidakadilan sistem ideologi kapitalisme. Ideologi Marxisme lahir berkat anggapan ideologi kapitalisme yang dianggap sebagai kesalahan yang besar karena akan semakin memperkaya milik modal dengan mengorbankan nasib kaum buruh yang menyedihkan. Pada sistem kapitalisme, buruh dipaksa untuk bekerja berjam-jam dengan upah yang minim. Hal ini karena prinsip kapitalisme yaitu profit sebanyak-banyaknya dan modal seminimal mungkin. Macam ideologi di dunia berikutnya adalah ideologi sosialisme atau macam-macam ideologi yang keempat. Ideologi sosialisme dapat diidentifikasikan dengan ideologi komunisme. Hal ini karena prinsip yang mendasar yaitu sama-sama akan mengutamakan segala kepemilikannya secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Seluruh aset dan modal akan dikuasai bersama-sama demi kepentingan suatu bangsa dan negara. 5. Ideologi nasionalisme. Macam ideologi dunia berikutnya adalah ideologi nasionalisme. Ideologi ini akan menitik beratkan kepada kedaulatan negara sebagai hal yang mutlak dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Setiap warga negara harus memiliki rasa mencintai negara lebih dari apapun, dengan berjuang dan mengorbankan secara bersama-sama demi menjaga kedaulatan negara. Pada saat ini, nasionalisme dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu nasionalis kewarganegaraan, nasionalis etnis, dan nasionalis romantik. Nasionalis kewarganegaraan menunjukkan bahwa warga negara merupakan komponen yang berperan sangat penting di dalam tatanan sistem bernegara. Jadi, kekuatan utama dari suatu negara bertumpu kepada warga negara. 6. Ideologi demokrasi. Macam ideologi ini di dunia berikutnya adalah ideologi demokrasi. Ideologi inilah yang dianut pemerintah Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi terdiri dari 2 kata yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Suara rakyat diwakili oleh dewan yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara, maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih legislatif atau perwakilan rakyat dan eksekutif atau pemerintah yang akan saling bersinergi dalam membangun negara. 7. Macam ideologi yang selanjutnya adalah ideologi feminisme. Ideologi ini merupakan ideologi yang menitik beratkan kepada kesetaraan hak serta kewajiban bagi perempuan. Kesetaraan tersebut meliputi hak ekonomi, politik, sosial, budaya, ruang pribadi, dan ruang publik. Tujuan utama dari ideologi ini adalah memperjuangkan hak perempuan yang dahulu kala tidak boleh bersekolah, berpolitik, dan sebagainya. Ideologi yang ke-8 atau ideologi yang terakhir adalah ideologi anarkisme. Ideologi ini menganggap bahwa negara merupakan sebuah gangguan dan tidak perlu ada. Sebagian wilayah di Spanyol menganut ideologi ini.
Ideologi ini menitik beratkan kepada kebebasan setiap individu di mana sebuah tatanan negara dan politik dianjurkan untuk dibubarkan dan digantikan dengan tindakan sukarela dari setiap warga negara. Di dalam sistem ini tidak ada hierarki di mana setiap orang dapat memainkan perannya sesuai kehendak masing-masing. Ideologi ini mulainya dianggap relevan, namun pada akhirnya banyak terjadi kebingungan dan akhirnya bubar. Sekian dari saya, Ahmad Dirham. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirham dari kelompok 2. Saya akan memaparkan materi mengenai fungsi dan tujuan ideologi Pancasila. Fungsi dan tujuan ideologi Pancasila. Yang pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian, adapun tujuan ideologi Pancasila yaitu: yang pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat pada Tuhan. Yang kedua, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Yang terakhir, menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Demikian pemaparan fungsi dan tujuan ideologi Pancasila. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.